Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aji Wibowo Pamungkas dengan NIM 19107010107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Raselia Hanif dari Psikologi D dengan nomor NIM 191070100121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Riza Utami, nomor NIM 191070134 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Makasih. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai hasil kerja kami tentang sejarah dan pertumbuhan akhlak. So, selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kerangka pembahasan yang telah kami buat untuk memahami sejarah dan pertumbuhan akhlak. Kerangka pembahasan tersebut berisi pengertian singkat mengenai akhlak, sejarah singkat mengenai akhlak, dan garis besar pertumbuhan akhlak. Khusus untuk garis besar pertumbuhan akhlak, kami memecahnya lagi menjadi 5 bagian, yaitu ada akhlak di luar agama Islam, kemudian ada akhlak menurut pandangan agama-agama ardi, dan ada akhlak pada sebelum masuknya agama Islam atau pada zaman jahiliyah. Kemudian ada akhlak pada masa agama Islam itu sendiri, serta akhlak pada zaman modern. Selanjutnya, masuk pada pembahasan. Yang pertama, pengertian dari akhlak itu sendiri. Akhlak merupakan tingkah laku manusia yang berasal dari dorongan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu, serta dilakukan secara spontan. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah singkat akhlak. Untuk sejarah singkat akhlak sendiri, kelompok kami memecahnya menjadi 2 sisi, yaitu ada sisi Islami dan juga ada sisi ilmiah. Untuk sisi Islami, sejarah pertumbuhan akhlak diawali oleh penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mengapa akhlak diciptakan beriringan dengan penciptaan manusia pertama di muka bumi? Akhlak diciptakan oleh Allah sendiri untuk mengatur hidup manusia dan hubungannya antara Tuhannya dan antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Kemudian ada sisi ilmiah. Untuk sisi ilmiah, akhlak dilakukan pengembangan secara ilmiah oleh bangsa Yunani. Lebih spesifik, para filsuf Yunani yang melakukannya. Filsuf yang mempelopori pembelajaran dan pengkajian ilmu akhlak adalah Socrates. Sehingga sampai saat ini oleh bangsa Yunani, Socrates dikenal sebagai bapak perintis ilmu akhlak. Untuk selanjutnya adalah mengenai garis besar pertumbuhan akhlak. Pada garis besar pertumbuhan akhlak akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Hilma Raselia Hanif dan saya akan menjelaskan tentang akhlak di luar Islam dalam garis besar pertumbuhan akhlak. Yang pertama, akhlak pada bangsa Yunani. Akhlak pada bangsa Yunani dikembangkan sebagai kajian oleh para filsuf, di mana akhlak pertama kali diteliti secara ilmiah oleh Socrates, dan dia berpendapat bahwa akhlak dan bentuk hubungan bukanlah hal yang benar jika tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Sehingga ia mencetuskan bahwa keutamaan itu adalah ilmu pengetahuan. Ia juga berpendapat bahwa ilmu-ilmu adalah hal yang paling utama, terlebih itu adalah ilmu yang dipelajari seseorang untuk diterapkan dalam kehidupannya. Namun pada zaman Socrates, akhlak belumlah memiliki ketetapan yang baku yang dipergunakan untuk mengukur segala tingkah laku baik dan buruk menurut hukum. Karena pada zaman itu hanya dipergunakan nilai baik dan buruk menurut perasaan atau hati nurani secara umum. Dari situlah muncul aliran Sainik dan Cyrenik, di mana aliran Sainik didirikan oleh Antisthenes yang
Kan salah satunya adalah ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan dan sebaik-baiknya manusia adalah yang berpegang pada akhlak kebutuhan. Sedangkan aliran Cyrenik didirikan oleh Aristippus yang mana mereka berpendapat berkebalikan dengan aliran Cynic, yaitu mencari kebahagiaan dan menjauhkan kepedihan adalah satu-satunya tujuan yang benar untuk hidup dan perbuatan itu diutamakan apabila membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada kepedihan. Namun, semua pendapat itu dikritik dan dibantah oleh Plato yang merupakan murid dari Socrates, di mana ia melakukan koreksi dan analisa terhadap golongan muda yang mengira bahwa segala ocehan dan cemooh itu adalah hakikat dari kebenaran akhlak. Plato juga menentang dan mengkritik para sophistician, bahkan menyebut mereka Sipitri, yang dalam maknanya memutar lidah dalam penyelidikan dan perdebatan. Lalu, untuk mengajarkan akhlak, Plato kemudian mendirikan akademi dan menulis buku yang berjudul Republik, di mana buku tersebut mengandung ajaran-ajaran akhlak di dalamnya. Menurutnya, akhlak adalah hal yang didasarkan oleh teori contoh, di mana akhlak dipandang menurutnya adalah lahiriah atau yang tampak itu merupakan bayangan atau kopian semata. Plato menjelaskan bahwa di dalam jiwa itu ada kekuatan yang bermacam-macam dan keutamaan itu timbul dari pertimbangan kekuatan-kekuatan tersebut. Adapun keutamaan yang dicetuskan oleh Plato. 1. Kebijaksanaan yang dalam bahasa agama disebut hikmah. 2. Keberanian atau kesatria dan suci dari sikap pengecut. 3. Keperwiraan atau sikap kesucian dari nilai-nilai buruk. 4. Keadilan atau konsisten di tengah secara bertimbang. Setelah Plato, muncullah Aristoteles yang merupakan murid Plato. Ia mengembangkan akhlak sebagai tujuan terakhir dari manusia, di mana akhlak adalah bahagia atau kebahagiaan, yang dalam menempuhnya harus menggunakan akal dan pikiran, yang dipergunakan sebaik-baiknya. Aristoteles juga menciptakan teori yang dinamakan teori tengah-tengah, yaitu bahwa setiap keutamaan itu adalah tengah-tengah di antara keburukan. Dalam bahasa agama disebut sebagai tawazun. Sebagai contoh yaitu kesatria adalah pertengahan antara sikap penakut dan sembrono. Dermawan merupakan sikap antara kikir dengan boros, dan contoh lainnya. Selanjutnya yang kedua itu akhlak dalam agama Nasrani. Dalam agama Nasrani, akhlak dipandang merupakan adopsi dari ajaran kitab Injil. Akhlak dalam ajaran agama Nasrani lebih bersifat teosentris dan sufistik, yaitu berpusat pada Tuhan dan bercorak kebatinan. Karena menurut ajaran agama Nasrani, Tuhanlah yang menjelaskan arti kebaikan dan keburukan. Dan menurut ajaran agama Nasrani, bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang disukai dan disenangi oleh Tuhan, yang dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Serta, agama Nasrani menghendaki dan mengajarkan agar manusia melakukan sesuatu hal dengan sungguh-sungguh, agar dapat mensucikan roh dalam jiwa dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu perbuatan dosa dalam tingkah laku maupun dalam pemikiran.
Oleh karena itu, agama Nasrani menjadikan roh yang suci sebagai kekuasaan yang dominan terhadap diri manusia, yang mana hal itu ditandai dengan manusia dapat mengendalikan nafsunya. Selanjutnya, yang ketiga adalah akhlak dalam agama Ardi. Agama Ardi sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu agama Hindu, agama Buddha, dan aliran Konghucu. Agama Hindu itu menganggap akhlak berasal dari kitab Weda dengan pandangan baik dan buruk, yang mana pandangan tersebut dinilai dari 4 hal, yaitu kemerdekaan, kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Apabila manusia telah memiliki hal tersebut, maka dia dianggap mempunyai akhlak yang baik. Dalam mencapai hal tersebut, manusia harus melaksanakan upacara keagamaan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan prinsip kepatuhan dan kedisiplinan dalam menjalankan setiap upacara keagamaan. Adapun hal-hal keburukan yang dianggap buruk dalam agama ini, apabila manusia 1 sakit, 2 fakir, dan 3 celaka. Ketiga hal tersebut dalam agama Hindu disebabkan atau ditimbulkan akibat dari manusia tidak melaksanakan upacara keagamaan dengan sepenuh hati dan kepatuhan yang sungguh-sungguh. Baik, setelah bangsa Ardi Hindu, ada bangsa Ardi Buddha. Bangsa Ardi Buddha adalah ajaran agama ini memiliki 4 pokok ajaran dalam agamanya. Yang pertama, kesengsaraan dan sakit sebagai keadaan alami. Kedua, kembali ke dalam kehidupan yang dunia. Dan ketiga, untuk mencapai keselamatan dalam mencapai nirwana, maka harus terlepas dari nafsu yang syahwat. Dan yang terakhir adalah wajib membantu seseorang dalam terhindar dari nafsu syahwat, yaitu dengan cara mengajarkan keinginan dan kesukaan. Dan untuk mencapai keempatnya, kita harus menjalankan 8 perkara. Pertama, mengutamakan kebaikan. Kedua, bersifat kasih sayang. Ketiga, suka menolong. Keempat, mencintai orang lain. 5, suka memanfaatkan orang. 6, ringan tangan dalam kebaikan. Dan 7, menjatuhkan diri dari segala kepentingan. Dan yang terakhir adalah mendahulukan orang lain ketimbang mendahulukan kepentingan yang sendiri. Ajaran Konfusi. Ajaran Konfusi adalah itu ada 2 golongan manusia dalam Konfusi ini sendiri ya. Golongan manusianya itu apa aja? Oke. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan ilham dari lahir, sejak lahir hingga wafat, hingga meninggal. Hal itu ditandai dengan orang yang bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bijaksana dalam mempelajari hikmah secara terus-menerus dalam hal belajar, dalam berpikir dan mencari kebenaran tanpa mengenal lelah hingga mencapai sebuah kesempurnaan. Dan dengan demikian, menurut ajaran dari Konfusi ini, untuk membangun akhlak manusia dalam mencapai hal tersebut, manusia harus mempunyai 3 perkara, yaitu pertama adalah menyendiri guna beribadah kepada Tuhan atau Lao Si. Dan yang kedua adalah mengundang masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Dan yang ketiga adalah membawa diri sendiri, baik pemerintah, cendekiawan, pembesar, diplomat, untuk melaksanakan sebuah akhlak yang setingginya dalam sebuah kehidupan. Akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Pada zaman Zaidah sebelum Islam datang, itu tuh bangsa Arab memiliki peragaian halus dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkehidupan. Di mana nilai-nilai ini
banyak diungkapkan dan diajarkan lewat syair-syair kepada anak dan sebuah generasi penerus bangsa dari bangsa Arab. Terbukti ada beberapa syair. Contohnya adalah syair dari Zuhair ibn Abi Salam, Amir ibnu Dar al-Hadawi, dan Akhlam dan Ibn Syahwi dan Amr ibn al-Hatam. Mereka mengajarkan bahwa manusia itu tuh harus berkata dan berperilaku jujur, tidak melakukan kejahatan, harus bersikap teliti, bersabar, tolong menolong, memuliakan dan menghormati tamu, menghormati orang yang lebih tua, dermawan dengan harta, dan menjaga diri dari perbuatan meminta-minta. Oke. Yang terakhir adalah akhlak dalam agama Islam. Ketika Islam sudah mulai datang dan ditawarkan oleh Nabi Muhammad, Islam tidaklah menolak kebiasaan-kebiasaan baik yang telah ada pada masa itu, tapi Islam justru menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi lebih baik. Itu menurut akhlak dalam ajaran Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir kali adalah akhlak pada zaman modern. Pada modern pada masa mulai 1800 sampai masa kita yang sekarang ini. Dalam masa ini juga terdapat gejala kemunduran umat Islam di berbagai belahan dunia. Ditanya adalah sebuah jatuhnya Mesir ke tangan bangsa Barat yang membuat dunia Islam ini tuh melemah dan membuat dunia Barat timbul peradaban yang lebih tinggi daripada dunia Islam. Tokoh ini adalah Descartes, Safbury, dan Huston, Gilgamesh, Kant, and Bertrand Russell, di mana tokoh-tokoh ini membicarakan tentang sebuah ilmu dan teknologi. Oke, pemikiran akhlak ini selanjutnya dijumpai pada Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa kriteria perbuatan akhlak adalah perasaan, kewajiban, intuisi, bahkan ia berkeyakinan bahwa keberadaan Tuhan tidak dibuktikan melalui argumentasi dan keberadaan Tuhan hanya dapat melalui sebuah intuisi akhlak. Dan kesimpulan dari semuanya yaitu akhlak itu tuh sebagai norma dan tata cara yang sangat lekat dalam kehidupan manusia. Telah ada sejak zaman dahulu kala hingga zaman sekarang. Dalam perjalanannya, akhlak tuh melalui berbagai proses yang panjang dan dalam berkembangnya dan sudah tercatat dalam sejarah. Akhlak telah ada dan mulai berkembang sejak zaman Nabi Adam dan melewati banyak masa. Mulai dari zaman kenabian, zaman jahiliyah, zaman keislaman hingga zaman modern. Selain itu, banyak perspektif perkembangan akhlak yang meninjau dan mengatur tentang pandangan di luar agama Islam. Di antaranya ada agama Nasrani dan agama Buddha, dan juga ada perspektif di luar agama itu seperti bangsa Yunani yang ikut berkontribusi dalam sejarah dan perkembangan sebuah akhlak. Dapat disimpulkan bahwa akhlak secara cakupan itu tuh berkembang sangat-sangat luas. Oke, dan tadi yang kesimpulan. Sekarang saran menurut kami, sejarah perkembangan akhlak itu tuh merupakan suatu hal kajian dalam sebuah Islam yang sangat luas materinya, yang permakalahnya tuh paparan dalam makalah ini sangat diharapkan untuk dapat dikritisi dan dikoreksi kekurangannya oleh para pembaca sekalian agar makin banyak perbandingan dan mengaji dalam mempelajari sebuah sejarah perkembangan akhlak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.